Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, para jamaah Masjid Jami' Al-Furqan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan tafsir dengan merujuk kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah wal minnah, kita sudah selesai dari tafsir juz 1 ya. 1. Untuk hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir ayat-ayat seputar puasa ya. Kita lompat sedikit, itu tafsir ayat-ayat seputar puasa. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti biasa kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Cukup dulu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Barakallahu fikum. Kita lihat tafsir ayat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian as-shiyam, puasa. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'tallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'ak." Beliau mengatakan, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i laha sam'ak, maka berikanlah pendengaranmu. Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka berikanlah pendengaranmu. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, fa imma amrun tu'maru bih au nahyun tunha anhu. Karena bisa jadi setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya, atau larangan yang engkau dilarang untuk mengerjakannya. Maka setelah redaksi ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, itu biasanya setelahnya ada perintah. Kalau tidak ada perintah berarti larangan, ya. Salah satu dari dua itu. Dan banyak ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, banyak. Di antaranya adalah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas
diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadih bi annahu farada alaihimus shiyam kama faradahu 'ala al-umamis sabiqah. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bima manna bihi ala ibadih, dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Apa karunia Allah itu? Bi annahu farada alaihimus shiyam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk berpuasa. Jadi di sini Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, di antara bentuk karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini beliau membahasakan perintah dan larangan itu dengan apa? Dengan karunia. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah Hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun di era belakangan itu disebut oleh sebagian ulama itu dengan hukum taklif. Hukum taklifi. Hukum taklifi itu, taklif namanya beban ya. Jadi mereka menganggap syariat ini beban gitu loh. Di asal mula yang mengatakan demikian adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang salah satu firqah di antara firqah yang sesat. Jadi mereka menamakan syariat Islam itu sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi itu ya, hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang mukallaf. Jadi manusia itu dianggap mukallaf, orang yang dibebani. Makanya hukum taklifi kan ada 5. Ada wajib, ada haram, apalagi ada mubah, ada haram sama ada wajib, kemudian haram, mubah, kemudian sunnah sama makruh. Mereka menyebutnya dengan hukum taklifi. Tapi penamaan ini dinilai kurang tepat oleh para ulama. Meskipun penamaan ini kemudian nanti diungkapkan oleh para ulama juga. Kenapa? Karena sudah terlanjur menyebar gitu. Terlanjur menyebar di tengah-tengah masyarakat secara global, sehingga kita menemukan di kitab-kitab fikih itu nanti disebut dengan hukum taklifi. Tapi sebenarnya penamaan hukum taklifi itu bukan berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berasal dari para ulama, tetapi berasal dari tokoh-tokoh dari firqah atau kelompok yang menyimpang, kelompok sempalan yang bernama Al-Mu'tazilah. Mereka diantaranya adalah ya, menamakan syariat itu sebagai taklif, sebagai beban. Padahal tidak ada dalam Al-Quran itu Allah menyatakan syariat ini adalah beban. Jadi sholat itu bukan beban, ya. Kemudian apalagi puasa itu bukan beban. Ini tapi yang lebih betul adalah syariat Islam itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walakin ja'alnahu nuran." Akan tapi kami menjadikannya Al-Qur'an kan isinya syariat, perintah, larangan, kemudian dan seterusnya ya. Allah mengatakan walakin ja'alnahu nuran. Akan tapi kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai nur, sebagai cahaya. Ya, jadi syariat Islam itulah cahaya. Nahdi bihi man nasya, yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini sangat bagus ya. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadih. Allah mengabarkan tentang karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan dipikir puasa 30 hari itu 30 hari sebulan ya. Entah 29 hari atau 30
jangan dipikir itu beban gitu. Dari pagi sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu bukan beban, tetapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Ini sangat bagus ya ungkapan dari Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena beliau akidahnya bagus ya. Ya, akidahnya bagus sehingga nanti ungkapan-ungkapan yang tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an itu pun dipilih-pilih ya, dipilih-pilih gitu. Sehingga tidak mencocoki akidah-akidah lainnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumusiyam", diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, "Kama faradahu 'alal umamis sabiqah", sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan juga puasa ini atas umat-umat sebelum kita. Jadi sama-sama puasa, cuman bentuk puasanya mungkin beda ya. Bentuk puasanya mungkin beda, kemudian bulan-bulannya juga mungkin nggak di Ramadan gitu. Intinya sama-sama diwajibkan puasa. Kata Syekh Sa'di, li'annahu minasyara'i wal awamiril lati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa ini kepada umat-umat sebelumnya juga? Karena puasa ini adalah minasyara'i, bagian dari syariat, wal awamir, dan bagian dari perintah, allati hiya maslahatun lil khalqi, di mana syariat ini, perintah ini, puasa ini merupakan kemaslahatan, kebaikan bagi manusia fi kulli zaman, pada setiap zaman, pada setiap waktu. Jadi puasa itu banyak kemaslahatannya. Ya ibarat inilah, ibarat apa ya? Ibarat motor itu loh. Motor kan kalau dipakai terus nggak diservis gimana? Rusak nggak? Hah? Rusak kan? Apa? Apa? Oh iya, rusak. Iya, itu. Nah, begitu pula manusia itu. Manusia itu kalau nggak diservis itu rusak dia. Di antara cara menservis jiwa manusia itu adalah dengan cara berpuasa ini. Ya, dengan cara berpuasa. Maka beliau mengatakan tadi, puasa ini ada kemaslahatan bagi manusia di setiap zaman. Jadi tubuh itu ya diservis. Bahkan kalau orang nggak puasa, katakanlah orang nggak puasa selama setahun, makan terus, sakit kan? Sakit nggak? Sakit. Bahkan orang sekarang kan nggak berani makan nasi kan? Kenapa nggak berani makan nasi? Udah ganti kan makanannya rebus-rebusan ya kan? Kenapa ya kan? Karena kalau makan terus nanti bisa sakit, ya, seperti itu. Bahkan bisa mati, ya, bisa mati. Sehingga butuh untuk puasa. Dan rata-rata kalau orang yang sering puasa itu usianya panjang dan jarang sakit, ya kan? Ya enggak? Betul. Ini karena beberapa orang itu udah berapa ya usianya? 60 tahun itu masih energik gitu loh. 60 tahun masih energik. Apa namanya? Karena sering dan sampai sekarang itu masih puasa Daud. Mungkin sekarang usianya sudah 70 kali ya. Itu masih puasa Daud itu. Puasa Daud itu apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu usianya 70 tahun. Sekarang udah 10 tahun dia puasa Daud itu. Masih energik, jarang sakit. Ini karena puasa itulah kemaslahatan bagi makhluk. Nah, wafihi, dan dalam ayat ini terdapat faedah tansyitun lihadil ummah, diberikan semangat kepada umat ini. Apa bentuk semangatnya itu? Bi annahu yambagi lakum an tunafisu ghairakum, yaitu hendaknya kalian itu berlomba-lomba dengan umat-umat lainnya, umat-umat sebelumnya itu, fi takmilil a'mal, dalam menyempurnakan amal ibadah.
wal musara'ati ila salihil khisal, dan bersegera untuk mengerjakan amal-amal soleh. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah, dan puasa itu bukan perkara yang berat, bukan perkara yang berat. Alladzi ikhtassaitum biha. Puasa itu bukanlah perkara yang berat yang khusus bagi kalian, yang bisa melakukannya hanya kalian saja. Enggak. Jadi puasa itu dikerjakan oleh kalian, juga dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi bukan yang spesial gitu loh. Jadi puasa itu bukan ibadah yang spesial yang ini khusus untuk umat Islam umpama. Enggak. Tapi ini sudah ada di umat-umat terdahulu, sehingga hendaknya kalian itu berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Hikmahnya apa? Disyariatkan puasa ini. Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa itu adalah membina manusia agar menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa. Asy-Syaikh As-Sa'di berkata, fa inna shiyama min akbari asbabit taqwa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah di antara faktor terbesar, sebab terbesar meraih ketakwaan. Jadi di antara faktor terbesar untuk meraih ketakwaan itu ya berpuasa itu. Mengapa demikian? Li'anna fihi imtithala amrillah wajtinaba nahyih. Karena dalam puasa itu terdapat merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam puasa itu banyak hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang itu kepada ketakwaan. Contohnya apa? Contohnya kata beliau, anna shaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu, ini bentuk apa namanya? Bentuk ibadah yang bisa mengantarkan seseorang menuju ketakwaan. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa, berupa makanan, berupa minum, makan, minum, kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan semisalnya, allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang dimana jiwa dia itu sangat condong kepadanya. Kan jiwa manusia itu suka makan enggak? Hah? Gimana? Pak Iwan suka makan enggak? Iya, suka enggak? Iya, apalagi kalau ditraktir kan. Tambah suka lagi. Nah, semua orang itu ya suka makan ya kan. Makanya ada namanya kuliner kan, kuliner. Apa namanya? Ya itu kan orang ini berbagai macam bentuk makanan itu tanda bukti apa? Bukti orang tuh suka makan, ya kan? Bakso aja berapa variasi bakso? Banyak sekali kan? Bakso Malang, apalagi banyak sekali. Bakso jenggot, bakso kumis, apalagi? Bakso cuanki, ya kan? Bakso emnya juga ada di sini depan sini. Banyak sekali kan ini variasinya. Sampai ada bakso petir apa namanya itu. Ada yang lebih parah lagi itu, ada namanya bakso setan namanya, coba. Ini pernah diajak makan di luar sama teman itu, daerah mana itu, daerah enggak, ini nggak tahu sih karena di mobil kan, jadi ini ikut-ikut aja. Masuk ke dalam itu baksonya segede kepala gitu, jadi kayak makan apa namanya, kepala manusia gitu. Nah pas ini keluar itu lihat apa namanya pelangnya, bakso setan namanya. Jadi habis makan setan. Ada aja orang itu kan, itu kolak kan banyak sekali variasinya. Ya kan, orang itu menunjukkan orang itu suka makan. Nah ketika puasa dia nahan diri. Minuman kan banyak sekali. Es saja berapa macam es coba. Banyak sekali kan es. Apalagi kalau puasa. Ya. Kemudian berhubungan suami istri, ya itu semua orang suka ya kan. Makanya ada banyak orang berzina. Tapi ketika dia puasa dia nahan diri. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, di mana jiwanya itu kan suka itu.
jiwa manusia itu kan suka hal-hal yang tadi, makan, minum, berhubungan suami istri, sampai selama Ramadan ini kalau nggak salah ada Ramadan apa sebelum Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan kan ada ini buang anaknya kan, buang anak itu maksudnya hasil zina gitu. Kemarin juga ada itu baru baru buang anaknya di kali CBR, apa kali CBR itu anaknya baru akhir anaknya dibuang itu kan. Ya kalau anak anak maksudnya anak apa namanya, anak yang lahir karena nikah ya nggak mungkin dibuang kan, ya kemungkinan besar itu ya anak apa namanya, anak hasil zina seperti itu. Kasihan sekali. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu kan suka-suka hal-hal ini kan. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, dan seterusnya ya. Telah dihiasi bagi manusia itu kecintaan syahwat kepada perempuan, harta dan semisalnya. Lalu ketika puasa, itu semua ditahan, ditahan. Dalam rangka apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah. Dalam rangka dia, dalam keadaan dia ini mendekatkan diri kepada Allah, rajian bitarkiha thawabah, dia mengharapkan pahala dengan meninggalkan hal-hal tersebut. Fahadha minat taqwa, maka ini bagian dari ketakwaan. Jadi makanya puasa itu melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kalau dia puasa benar ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yatruku syahwatahu, atau yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, hambaku ini meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam lah, semua amalan anak Adam itu untuk dia dikasih, illa shaum, kecuali puasa. Allah mengatakan fa innahu li, dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku ya, dan aku akan memberikan pahala. Kenapa kenapa apa namanya Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, padahal sholat juga untuk Allah kan, sholat juga untuk Allah, sedekah juga untuk Allah, tapi kenapa Allah mengkhususkan puasa? Banyak sebenarnya apa namanya hikmah yang digali oleh para ulama itu. Di antara yang bagus adalah mengatakan begini, tidak ada orang beribadah kepada sesembahan selain Allah itu dengan puasa, hanya kepada Allah SWT. Coba kalau sholat, sujud, ruku, ada orang ruku kepada patung, ada enggak? Ada orang sujud kepada patung enggak? Ada. Sujud kepada jin ada enggak? Ada. Tapi puasa, ada nggak puasa untuk jin? Nggak ada. Puasa untuk siapa? Sun Gokong? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada orang ibadah itu bentuk puasa gitu loh. Cuma nggak makan, nggak minum, itu nggak ada. Kalau sedekah sesajen banyak, ya kan? Ya, kalau puasa mutih gimana? Kalau alam itu kan apa? Mau cari kebal itu ya? Puasa mutih itu apa? Biar apa? Biar kebal ya? Hah? Oh gitu ya? Itu kan dia kan nggak puasa sebenarnya kan, makan kan, tapi kan nggak makan yang putih-putih aja kan, ya itu bukan ibadah. Itu kan bersemedi ya, tapi kan bukan seperti puasa seperti ini kan. Nggak, cuma itu kan cuma nggak boleh makan yang putih-putih doang ya kan. Kalau yang merah-merah ya kan, ayam panggang boleh nggak? Boleh ya kan. Itu nggak puasa itu. Masa namanya doang puasa mutih gitu, nggak makan yang putih-putih, beras putih nggak dimakan, apalagi. Oh iya, nasi kuning sama nasi padang boleh tuh. Ya kan? Nah, itu. Nah, ini. Iya, tapi kalau puasa full itu ya nggak ada. Orang beribadah, kenapa kamu beribadah? Saya nggak berhubungan sama istri. Kenapa ibadah kepada si ini? Nggak ada seperti itu. Hanya kepada Allah saja. Makanya Allah mengkhususkan puasa ini hanya kepada Allah. Itu rahasianya, disebutkan oleh ahli tafsir itu demikian. Wa minha, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini adalah
anna shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Orang yang puasa itu yudarribu nafsahu. Orang yang berpuasa itu melatih jiwanya ala muraqabatillah. Orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu diawasi oleh Allah. Ya kan orang puasa itu, kalau orang kan nggak kelihatan apa namanya antara orang puasa sama nggak puasa kan, wajahnya sama-sama begitu kan, nggak berubah gitu maksudnya. Yang nggak puasa sama puasa kan susah ngebedainnya kan. Yang bisa ngebedain siapa? Ya diri sendiri kan. Nah, diri sendiri. Karena diri sendiri yang bisa melatih itu semua, maka dia bangun antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya kalau orang rajin puasa itu insya Allah nggak bakal korupsi, gitu. Nggak bakal mencuri, nggak bakal berzina, ya, pasti itu. Menunjukkan orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri itu orang nggak rajin puasa. Kalau orang dia rajin puasa dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ngapain kamu puasa? Ya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tapi kalau dia jarang puasa, ya yang haram masuk ke perutnya, yang ini, ya jadi nggak punya apa istilahnya ya, nggak punya benteng seperti itu, nggak punya sifat muraqabah ini. Faya turku ma tahwa nafsuhu, maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Ma'akudratihi alaih, padahal dia mampu mengerjakan itu. Dia tahan diri, nggak nonton apa namanya, nggak nonton film-film yang tidak senonoh apa macam film porno mama. Dia tahan dirinya, nggak boleh lagi puasa. Jadi dia apa namanya, jiwanya terlatih gitu, terlatih untuk muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li ilmihi bittila'illahi alaihi, karena dia tahu Allah melihat dia. Ini muraqabahnya. Nah, wa minha, yang diantara sebab-sebab puasa itu bisa meraih ketakwaan adalah anna siyama yudayyiqu majariyas syayatin atau syaitan. Puasa itu mempersempit jalan setan yang ada di manusia. Puasa itu mempersempit jalan setan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan fa innahu yajri min ibni adama majrad dam. Karena setan itu berselancar bahasanya ya. Karena setan itu masuk kepada manusia itu melalui majrad dam, yaitu darah itu loh, melalui saluran darah. Makanya kalau orang kebanyakan makan, banyak tindak kriminal yang dilakukan. Banyak. Di zaman siapa ya? Di zaman Utsman bin Affan ya. Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kenapa terjadi pemberontakan kepada beliau? Kan zaman Abu Bakar, Umar itu kan aman-aman kan, paling di Umar di akhir-akhir hayat beliau kan ditikam, tetapi enggak separah di masa Utsman. Kan Utsman itu kan kalau pernah belajar sirah kan ya di sini kan? Pernah kan belajar sejarahnya Utsman itu? Sampai belum? Hah? Belum ya? Jadi zaman Utsman bin Affan itu rakyatnya makmur sekali, makmur sampai semua orang tuh nggak ada yang kelaparan. Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah karena dia terlalu santai-santai gitu, terlalu santai-santai sudah di situ mulai timbul kejahatan. Karena mau ngapain lagi, sudah apa namanya, hidup sudah nyaman. Makanya rata-rata kejahatan itu kan berasal dari orang-orang yang mampu. Kebanyakan, meskipun yang nggak mampu juga ada. Jadi kebanyakan kejahatan itu orang-orang kaya, orang-orang yang sudah mapan hidupnya. Coba kalau dia miskin, mau ngapain? Mau berbuat jahat apa? Mau berzina, nggak ada yang mau sama dia. Orang miskin, ya kan? Mau bayar pelacur, nggak ada uang. Cuma nggak ada uang, bayar pelacur dia. Ya kan? Tinggal beli perempuan yang dia mau, ya. Tapi kalau orang itu apa namanya, jarang makan karena dia puasa, jadi saluran-saluran setan itu menggoda manusia tertutup atau sempit gitu.
Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia di tempat beredarnya darah itu, jalannya darah. Darah itu kan banyak kalau sering makan ya, kalau sering makan. Banyak banyak makan sebenarnya nggak bagus itu. Nah, cuman sekarang kan banyak sekali apa namanya kuliner-kuliner itu. Jadi lagi kalau punya teman yang ini diajak makan terus ya. Habis siyami yad'ufu nufudhuhu. Maka dengan puasa ya potensi setan menggoda itu lemah. Dia juga keinginan dia untuk ini melakukan kemaksiatan lemah. Fatakillu minhul ma'asi. Sedikit kemaksiatan sedikit. Wa minha anna shaim fil ghalibi takthuru ta'atuhu. Dan di antara bentuk puasa itu mengantarkan kepada ketakwaan bahwasanya orang yang puasa itu secara umum ya, secara umum banyak ketaatan yang dilakukan. Mudah untuk ngaji, ya kan? Pas Ramadan sama di luar Ramadan gimana? Lebih lebih mudah ngaji pas Ramadan apa di luar Ramadan? Ramadan ya kan? Lebih mudah. Salat salat malam berapa? Kalau Ramadan, tarawih berapa rakaat? 11. Bahkan sebagian masjid ada yang 23 ya kan? Lo coba di luar Ramadan bisa nggak dia seperti itu? Nah, susah ya kan? Mungkin ada yang bisa tapi susah. Tapi di Ramadan bisa dia 23 rakaat meskipun ada yang cepat-cepat juga ya. Yang yang 11 rakaat sama 23 rakaat lebih cepat selesai mana? 23 ya kan? Tapi ya maksudnya kita ada juga sih 23 yang lama. Artinya maksudnya ibadah itu kan bisa dilakukan kapan? Di Ramadan gitu. Di luar Ramadan kan nggak semua orang bisa apa namanya sholat 11 rakaat atau sholat 23 rakaat nggak semua orang bisa. Nah Ramadan ini memang secara umum kata beliau orang yang puasa itu taktsuru ta'atuhu banyak ketaatannya. Wa ta'at min khisalit taqwa dan ketaatan itu bagian dari ketakwaan. Wa minha dan di antara bentuk puasa itu mengantarkan kepada ketaatan annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju'i aujaba lahu dzalika musawatal fuqara'il ma'dumin mu'damin wa hadza min khisalit taqwa. Orang kaya jika dia merasakan alamal ju' sakitnya lapar. Jadi orang kaya itu kan jarang lapar dia. Nah, ketika dia puasa dia kan merasakan pahitnya, panasnya lapar sehingga hal tersebut akan membuat dia membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Oh begini, begini rasanya jadi orang apa namanya, orang kelaparan gitu. Sehingga dia berpikir untuk membantu orang seperti itu. Dan ini bagian dari ketakwaan juga. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa itu dengan betul, ya, dengan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dilandasi dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu ya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang melandasi dia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampunkan bagi dia dosa-dosanya yang lalu. Allah Ta'ala wala alam. Nah, demikian barangkali dulu. Ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Setan itu makannya apa? Saya nggak bisa jawab. Nah, di keterangan di hadis, hadis itu terlihat kira-kira ini. Ya kamu enak di tempat yang orang yang tidak yang berdosa. Kamu makan itu bermakan,
kamu berzina ikut berzina, terus yang jaga orang yang takwa itu kurus karena tidak bisa makan. Nah, dengan hubungannya dengan itu, itu jadi pertanyaan, setan itu makannya apa? Dua itu aja, dua. Ya dua aja dulu, masih nyimpan nih. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah setan juga? Oh, jin. Iya, apakah jin itu berpuasa juga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat. Cek ayat berapa ya? Berapa itu? Cek dulu. Az-Zariyat ayat 56, ayat 56 ya. Az-Zariyat ayat 56. Mungkin bisa dilihat mushafnya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ya. Betul ya. Barakallahu fikum. Quran surat Az-Zariyat 56. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin itu memang ada yang muslim, ada yang kafir gitu. Nah, jin ini mereka juga mendapatkan mendapatkan perintah dan larangan. Maka perintah-perintah yang diperintahkan kepada manusia, larang-larang yang dilarang manusia itu juga diterima oleh jin. Sama. Mereka puasa juga. Kalau yang muslim ya puasa Ramadan juga. Seperti mereka sholat juga seperti itu. Ini disebutkan di surat jin itu Allah mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kami jin-jin itu ada yang Islam, ada juga yang menyimpang gitu. Dan di antara yang Islam itu mereka mengatakan wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami yang Islam ini juga ya ada yang soleh, ada yang enggak. Sama kayak manusia. Manusia muslim, ada enggak muslim yang enggak sholat? Ya kalau enggak sholat kan kafir kan ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ada enggak muslim yang mencuri? Ada. Lojin juga sama. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini punya banyak apa namanya? Banyak sekte. Apa ya sekte itu apa ya? Kelompok-kelompok gitu. Ada yang mungkin ada yang NU juga ya. Ada yang Muhammadiyah juga jin-jin itu. Ya, bisa jadi. Ada yang ngikut aliran apa namanya? Sunni atau Ahlus Sunnah. Ada yang ngikutin Syiah. Jin-jin itu begitu. Bahkan ada buku itu saya ini cekin bukunya lah. Ada buku namanya Al-Hiwar Ma'ajinni Al-Muslim. Ma'ajinni Al-Muslim. Apa bahasa ini siapa penulisnya? Ada ininya apa namanya? Ada jadi buku gitu loh. Dialog dengan jin muslim. Yang versi Arab ada. Nah, yang versi Indonesia juga ada. Saya lupa ininya. Jadi dia ini ketemu sama jin ngobrol, malah bertanya hadis gitu. Belajar sama jin hadisnya gini gitu. Nah, ini buku ini sudah dibantah sama namanya Ustadz Ibnu Saini namanya. Ustadz Ibnu Saini ini
salah satu murid Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad hafizahullah taala. Ustaz Ibnu Sa'id ini udah wafat, tapi udah wafat. Dan beliau termasuk ustaz muda waktu itu yang produktif ya. Dan beliau juga menyanggah ini buku ini. Dialog dengan jin muslim. Karena dia nanti disebutin hadis, terus betul hadisnya tapi ditambah sama dia. Tambah satu potong gitu. Makanya ini nanya ke jin gitu. Dijawab sama jin itu ada betulnya, tapi ditambah sama dia, ditambah. Jadi jin pemalsu hadis gitu. Ada seperti itu. Ditambahin dan sudah dibantah ya bukunya. Hiwar ma'al jin al-muslim. Dialog dengan jin muslim. Jadi buku. Dan dia pernah baca bantahannya waktu bukunya itu dulu. Waktu itu masih mahasiswa di masjid teman itu magang. Waktu itu masih nginep di situ beberapa hari. Dia baca ada buku-bukunya tuh di masjid itu. Dia baca buku itu. Bantahan untuk kitab dialog dengan jin muslim. Jadi karena banyak bidah itu disusupi sama jin-jin itu. Wah, hadisnya ini betul, iya saya tahu. Dia tahu kan sebagian hadis kan dia tahu, tapi ditambahin sama dia. Tambahin nanti ibadah campur-campur gitu. Padahal hadis kan kalau mau tahu hadis kan belajar ilmu mustalah hadis namanya. Belajar sampai ilmu ilal namanya. Nanti kalau sudah sampai situ baru bisa mentadhif hadis, baru bisa mensahihkan, mendhaifkan hadis itu. Lo kalau nggak pernah belajar ilmu mustalah tiba-tiba ini sahih, ini hasan, tahu dari mana? Pokoknya itu. Jadi ya nggak bisa. Jadi kalau orang itu mau tahu ini sahih apa enggak, ya mesti dia belajar ilmu mustalah hadis. Ya kalau nggak pernah belajar mustalah hadis gimana? Ya paling ikut aja. Oh ini disahihkan oleh Syekh Albani, ini didhaifkan oleh Syekh Albani umpama. Berarti cuma ngikut aja. Atau ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dalam sahihnya, berarti sudah sahih. Tapi kalau ingin tahu bisa mensahihkan itu loh. Kenapa ada ulama ini mensahihkan, ini mendhaifkan? Jadi mereka ini belajar ilmu mustalah hadis, namanya ilmu mustalah hadis namanya. Nanti sampai belajar ilmu ilal, mengetahui nama-nama perawi, itu kitab-kitab yang besar untuk mengenal nama perawi aja itu. Ada kitabnya namanya Tahdzibul Kamal. Itu segini tuh boleh. Itu nama manusia semua. Nama manusia ini si fulan begini, ini perawinya lemah ini. Jadi dikumpulkan salah-salahnya itu untuk mengetahui itu. Loh ini kok tiba-tiba langsung dialog sama jin, ya? Nggak tahu hidupnya berapa tahun, nggak apa. Kan ini agak aneh. Banyak dibantah habis buku dialog dengan jin muslim tadi. Tapi maksud kita, ya jin itu macam-macam, berkelompok-kelompok gitu, macam-macam bentuknya seperti itu. Nah, ada yang taat, ada yang enggak, ada yang lurus, ada yang menyimpang seperti itu, ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi mereka dikenakan hukum syariat. Nah, yang kedua, apa makanan? Apa tadi pertanyaannya? Apa makanan jin apa setan? Oh, jadi jin dulu ya. Jin itu makanannya adalah tulang-tulangan yang di situ disebut nama Allah. Itu. Jadi kalau ini kita makan apa? Makan apa namanya? Makan kambing ya, makan kambing umpama. Nah kemudian tulangnya itu, nah kita makan nih pakai baca basmalah. Kan kita buang apa namanya? Buang tulang kan? Nah ini nanti jadi makanan jin itu. Nah, jadi tulang ini nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dagingnya. Itu yang mereka makan. Makanya di Arab Saudi itu ada satu rumah. Rumah ini nggak bisa digusur. Tapi sekarang masih ada rumahnya itu. Katanya di situ banyak tulang-tulangan di situ. Katanya yang menghuni jin katanya gitu. Jin muslim dia kalau makanannya tulang-tulangan tadi. Ya. Adapun setan-setan atau jin-jin yang kafir itu mungkin dia sering di WC yang kotor. Pokoknya yang buruk-buruk lah gitu. Ini makanannya dan semisalnya. Allahu a'lam. Nantilah kalau apa namanya? Intinya begitu.
Kalau dia dibacakan apa namanya tulang-tulang itu, kalau orang itu makan ya, dia makan dan dia baca basmalah, nah itu tulang-tulang itu kembali dia ini apa namanya dagingnya itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah biasanya nanti ada tanda-tandanya memang orang-orang yang mendalami, terutama mendalami dunia ruqyah itu, dia bisa mengidentifikasi ini yang mengganggu siapa, seperti jin-jin apa gitu. Allah Allah. Ada lagi? Silakan. Gimana? Hah? Betul betul ya. Yang tadi dibacakan ya. Oh, baik. Ini dua-dua bisa terus puasanya juga Baik. kemudian dia hanya dimaksud dalam satu suku ukurannya berapa kan? Kalau beras itu satu suku itu nasi kira-kira nasi bungkus itu Barakallahu. Untuk ini apa namanya, untuk pertama di kitab Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitab fikih, beliau mengatakan wal maridul ladzi yatadarraru bis shaumi wal musafiru lahumal fitru wasiyam. Orang yang sakit dan orang yang musafir dan orang yang sakit ya, maka lahumal fitru wasiyam, boleh bagi dia tidak puasa tapi nanti diqadha kan, dan boleh juga bagi dia puasa. Jadi boleh. Jadi orang yang sakit sama orang yang musafir boleh dia apa? Puasa. Boleh enggak? Kalau dia puasa ya udah puasa. Kalau dia enggak puasa berarti nanti diqadha. Sebagaimana ayat yang tadi, fa iddatun min ayamin ukhra, maka diganti di hari-hari lainnya. Jadi itu ketentuan bagi orang yang sakit sama orang yang musafir jika dia tidak berpuasa. Tapi sakit yang seperti apa? Kata beliau, wal marid alladzi yatadarraru bis shaumi. Itu orang yang sakit, kalau dia sakit tambah sakit, kalau dia puasa tambah sakit atau tambah lama sembuhnya. Bukan cuma pusing dikit, saya enggak puasa aja. Nah, ini enggak begitu. Kesandung di jalan, luka kakinya, saya sakit ini, boleh enggak puasa? Enggak begitu. Nah, sakit yang boleh nggak puasa itu sakit yang jika dia puasa tambah sakit atau sembuhnya lama gitu. Kata dokter, umpama ini kalau kamu puasa, nah sembuhnya. Tapi cuma dia gatal-gatal doang, umpama di pondok. Terus ini gatal-gatal ini nggak puasa, ya nggak bisa. Apa hubungannya orang puasa sama gatal-gatal? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau dia umpama sakit apa umpamanya? Lemas gitu, kena COVID, alhamdulillah ya. Umpama gitu, baru dia boleh nggak puasa. Nah kemudian apa perlu bayar fidyah? Nggak perlu bayar fidyah kalau dia ini apa, sakit atau musafir. Nah yang disebutkan dalam ayat tadi, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang yutiqunahu, yang tidak mampu puasa. Nah, yang enggak mampu puasa ini kenapa? Nah, disebutkan di kitabnya Syekh As-Sa'di, di kitab fikih beliau mengatakan wal ajizu anis shaumi likibarin. Orang yang enggak mampu puasa karena tua, udah tua nih, mau banget enggak. Kalau tua masih kuat, energik, wajib puasa kan? Tua udah enggak mampu puasa. Au maradin la yurja bur'uhu, atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Nah, ini yang berfidyah. Jadi sakit yang tidak diharapkan sembuh. Tapi kalau sakit diharapkan sembuh, qadha.
Kodok nanti nggak perlu bayar fidyah yang tadi. Iya, kodok saja nggak perlu bayar fidyah. Nah kalau sakitnya nggak diharapkan sembuh, komplikasi masalah orang sekarang ya. Kena COVID, jantung koroner, apalagi apa? Jantung koroner, kemudian sumbatan saraf putus. Kata dokter, oh ini kayaknya sepekan depan udah mati nih bapak kamu gitu kan umpama ya. Nah ini kan namanya sakit yang tidak diharapkan sembuh. Nah, kalau sakit yang tidak diharapkan sembuh, nah kata beliau, afto, apa ya? Fa'innahu yut'imu angkul yaumin miskina. Maka dia memberikan makan bagi orang miskin tergantung dari hari yang dia tinggalkan. Kalau 10 hari ya 10 hari, 10 kali bayarnya. Apa yang dibayarkan? Yang dibayarkan itu adalah bukan satu mut. Satu mut kan. Satu mut itu berapa? Satu mut itu jadi satu sok itu arba'atu amdad, 4 mut. Jadi kalau satu mut itu seperempat satu sok gitu. Berapa ininya? Nah, takaran satu mut ya. Satu mut itu takarannya yang konversi sekarang itu kalau tidak salah 3/4 liter. 3/4 liter dalam bentuk beras. Beras. Di mazhab Syafi'i tidak boleh selain beras. Bentuk makanan nggak bisa. Jadi kalau bayar fidyah itu pakai beras. Pakai beras. Besarannya 3/4 liter. Ya kalau mau digenapin jadi 1 liter boleh. Berarti kalau nanti kan liter sama kilo beda kan ya? Bedanya apa? Beda 2 on. Intinya kilo lebih banyak ya? Iya, betul. Ya kalau mama dia mau genepin jadi 1 kilo ya nggak apa-apa. Atau 1 liter nggak apa-apa. Tapi yang wajib tadi 3/4. Ini kan 1 liter dibagi di 4 nih. Ini 1 liter dibagi di 4. Nah, 3/4 tiganya itu 1, 2, 3. Nah ini yang wajib. Kalau dia mau keluarin semua 1 liter ya boleh. Nah, bentuknya beras. Yang membolehkan pakai makanan itu mazhab Abu Hanifah. Tapi nanti kan jadi banyak kalau apa namanya? Kalau makanan kan jadi banyak. Satu mut itu kalau dimasak banyak porsi jadinya. Nah, jadi kasih dalam bentuk beras yang mentah. Nah, Allahu a'lam. Begitu barangkali. Jadi yang bayar fidyah tapi tadi orang yang sudah tua renta nggak mampu puasa atau orang yang sakit yang diharapkan sembuh. Kalau sakit diharapkan sembuh ya kodok saja. Tidak perlu bayar fidyah. Allahu a'lam. Ada lagi? Hmm. Ya. Nah itu gimana itu? Iya. Ya kalau hamil dan ibu hamil dan menyusui ini memang ada khilaf yang besar di sini di kalangan para ulama itu. Nah kalau kita kan bahas tafsir As-Sa'di ya. Jadi kita lihat bagaimana tafsir As-Sa'di itu disebutkan oleh beliau di fikihnya itu wal hamilu wal murdi'u, perempuan yang hamil dan menyusui, idza khafata ala waladaihima, jika dia khawatir atas keselamatan anaknya. Jadi kenapa nggak puasa? Ya karena kalau saya puasa nanti bisa keguguran, terutama yang hamil muda. Kalau nggak puasa bisa keguguran itu, resikonya bisa keguguran. Berarti ini kan dia nggak puasa kenapa? Karena khawatir janinnya. Atau dia menyusui, kalau dia, kenapa kamu nggak puasa? Oh saya puasa nanti air susu saya nggak ada, anak saya apa namanya sakit gitu kan. Nah, dia kan khawatir anaknya gitu. Nah kalau khawatir anaknya aftorota, maka keduanya orang yang perempuan yang hamil dan menyusui boleh nggak puasa. Terus gimana? Wa qadota diqadha, wa amata dan membayar fidyah. Qadha plus fidyah. Kalau khawatir anaknya. Nah, hah? Nanti. Ya kalau masih ada uzur berarti nanti. Tapi memang ada khilaf di sini. Ada sebagian pendapat ulama yang pernah dibaca itu ada yang mencukupkan diri dengan fidyah.
Ada yang menjauhkan diri dengan fidyah. Nah, mungkin itu bisa diikuti ya. Kalau tidak salah itu pendapat Syekh Albani rahimahullah taala. Ini pernah baca, udah lama banget. Jadi beliau berpendapat ya kalau hamil menyusui, apalagi terutama untuk yang tahun ini hamil, tahun depan menyusui 2 tahun ya kan, hamil lagi ya, menyusui lagi sampai berapa tahun itu. Nah, mungkin yang seperti itu bisa berfidyah gitu ya, fidyah saja. Itu maksudnya itu lebih mudah kan. Tapi kalau dia mau apa namanya ngikutin pendapat Syekh Sa'di tadi ya apa namanya qadha plus fidyah. Tapi kalau dia nggak puasa karena khawatir diri sendiri, atau dia nggak puasa karena khawatir diri sendiri plus anak, ini qadha saja, nggak berfidyah. Perincian fikihnya seperti itu. Perincian fikihnya seperti itu. Nanti dilihat kenapa dia nggak puasa. Tapi memang ada ulama yang berpendapat fidyah saja gitu. Dan itu sepertinya itu yang diamalkan oleh banyak kaum muslimat di Indonesia gitu. Fidyah saja setiap tahun ngelahirin katanya. Ya, fikih itu memang gitu. Tapi memang di fikih itu kalau tidak salah saya ingat tadi 4 mazhab itu tadi qadha itu qadha terus nanti fidyah itu menyusul gitu. Kapan ada fidyah kapan enggak. Ini qadha itu pasti ada gitu. Tapi ini tentu sangat sangat memberatkan bagi apa namanya? Sangat memberatkan bagi orang yang hamil setiap tahun. Maka ya boleh dia taklid kepada pendapat ulama yang kemudian berpendapat dengan apa namanya fidyah saja. Nah, itu kuat dari segi pendalilan kuat. Allah taala wala. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Monggo silakan. Di ayat-ayat puasa itu kan akhir ayat itu kan kata Allah. Apa bedanya dengan asal? Allah pun Allah. Kata Allah bedanya dengan asal. Iya. La'alla dalam bahasa Arab itu ya beda sama asa. Kalau la'alla dia masuk kategori huruf dia, huruf nawasih. Kalau asa itu maksudnya apa ya? Ya kalau dari segi arti itu nggak jauh beda lah. Tapi kalau la'alla itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya menunjukkan kepastian gitu. Seperti tadi la'allakum tattaqun, agar kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau dia puasa betul itu pasti dapat apa namanya? Pasti menjadi orang-orang bertakwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ya, orang yang bertakwa pasti beruntung. Nah, gitu. Pasti ada. Nah, pastinya kalau la'alla itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu bermakna pasti. Nah, seperti itu. Tapi kalau asa itu ya tidak enggak bermakna demikian. Allah taala wala alam. Ada lagi? Cukup ya. Ya, karena sudah jam 6:11, sudah masuk waktu syurga ya? Belum ya? Baiklah, kita cukupkan. Jam berapa? Oh ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita kaji, apa yang kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.